Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 16a. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan adalah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6
ayat 51-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjamuan untuk hidup kekal. Hari ini kita bersekutu dalam perayaan tubuh dan darah Kristus. Di beberapa paroki, perayaan hari ini diisi dengan penerimaan komuni untuk pertama kalinya kepada beberapa anggota umat. Adalah kesempatan bagi kita semua mendalami dan menegaskan lagi apa yang kita imani dengan peristiwa dan perbuatan iman ini, yaitu menyambut tubuh dan darah Kristus. Biasanya ada persiapan yang cukup lama dalam bentuk pembinaan iman untuk para peserta penerima komuni untuk pertama kali. Sepantasnya ada persiapan yang cukup untuk kita yang menerima komuni untuk kesekian kalinya. Intinya adalah penerimaan tubuh dan darah Kristus membutuhkan kesiapan iman yang didukung dengan sikap dan perilaku yang pantas untuk itu. Karena itu, menjelang komuni, sambil menepuk dada kita berkata, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Sering juga kita mendengar pengumuman menjelang komuni yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang sudah dibaptis Katolik dan pantas. Semuanya ini mengingatkan semua pihak bahwa menyambut tubuh dan darah Kristus bukanlah sembarang keputusan. Itu adalah keputusan untuk ambil bagian dalam perjamuan yang dihidangkan Kristus. Itu adalah keputusan untuk merintis jalan ke surga. Saudara-saudariku terkasih,
Untuk mendalami iman akan tubuh dan darah Kristus, pertama-tama kita mengangkat pengalaman Musa bersama dengan umat Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji yang diselingi dengan saat-saat lapar. Kondisi lapar memaksa jemaat Israel untuk mempertanyakan kehendak Allah yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jelas bahwa mereka membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, apalagi dalam perjalanan yang panjang dan lama serta penuh cobaan itu. Berhadapan dengan pergumulan seperti itu, Musa berkata kepada umat Israel, "Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan." Jemaat Israel diajak untuk memahami dan percaya akan kuasa Allah yang dapat menurunkan makanan dari surga untuk mereka. Mereka hidup bukan hanya dengan makanan yang dihasilkan oleh dan didapatkan dari tanah bumi ini. Mereka harus dengan rendah hati percaya bahwa ada makanan lain, yaitu mana dari surga. Lebih dari itu, mereka harus percaya bahwa sumber hidup yang lain adalah firman Allah yang harus mereka dengarkan serta laksanakan. Selanjutnya kita mendalami iman kita akan tubuh dan darah Kristus sambil mengungkap penghayatan kita pada waktu kita ambil bagian dalam komuni. Dalam komuni, kita menyambut tubuh Kristus. Perbuatan iman menyambut tubuh Kristus dalam susunan tata perayaan Ekaristi disebut komuni. Pada waktu komuni, sambil menyambut tubuh Kristus, umat beriman membangun suatu komunitas, suatu persekutuan. Maka, ada pesan khusus dan istimewa dari perjamuan tubuh dan darah Kristus, yaitu membangun persekutuan. Kata-kata Paulus kepada jemaat di Korintus membantu kita untuk memahami hubungan antara menyambut tubuh dan darah Kristus dengan membangun persekutuan. Paulus menuliskan, "Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu." Kita yang menyambut tubuh dan darah Kristus memang berbeda-beda, tetapi kita bersatu dan bersekutu karena yang kita makan dan minum adalah satu, yaitu Kristus sendiri. Begitulah juga dengan kata-kata Yesus dalam Injil. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus, kita membangun juga persekutuan dengan Yesus. Bahkan, persekutuan ini sangat istimewa dan dalam karena Yesus benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, sebagaimana hidup kita menjadi bagian dari hidup Yesus. Begitulah Yesus menyatu dengan keseluruhan hidup kita, dan kita menyatu dengan Yesus. Semoga demikian. Amin.